di sini di Betri bersama saya Febo dan Kak Kasih. Hey, jangan bosan-bosan ya sama betul, kita. jangan bosan-bosan. Yes, nggak bosan kan? Nggak kok pasti. Oke, kali ini kita mau bahas mengenai ini nih. Kadang banyak hal yang terjadi. Ini contohnya Kak. Sekarang kalau misalkan kita sekarang ya di dalam zaman sekarang itu kalau kita mencari orang yang tulus itu agak susah ya Kak. Tulus Iya. apa itu? Penyanyi ya? Bukan. Bukan. Jadi kalau misalkan gimana ya kalau dibilangnya mungkin sekarang itu ya karena banyak orang yang sudah apa ya nggak tulus itu akhirnya mereka memanfaatkan dengan maksudnya gimana ya aku bingung juga maksudnya kayak gimana ya kalau kita sudah pingin cari orang yang tulus tapi ada maksud dan tujuan lain gitu loh kayak aku udah melakukan hal ini buat kamu tapi kamu juga dong harus melakukan ini buat aku kayak gitu loh Kak. Jadi kayak gimana ya susah untuk cari orang yang tulus dan akhirnya menjadi bulus ya orang-orang ini ya kayak gitu ya mungkin orang-orang juga menilai aku kayak gitu tapi nanti dulu kita bahas yang ini dulu. Ya. Wow, luar biasa ya, tema kita. Agak bingung sih kayak gimana ya karena tentang sensitif juga sih sebenarnya Kak. tulus atau bulus ya, tulus atau bulus. Memang kebanyakan orang banyak yang bilang ya kalau kok susah banget sih sekarang ini cari orang yang tulus gitu ya. Setiap kali dia berbuat baik pasti ada maksud tertentu di balik kebaikannya itu. Nah, benar itu nggak? maksudku. Agak ribet nanti. Gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini dia sudah tolong kita nih, sudah bantu kita. Kemudian pada saat tertentu dia membutuhkan bantuan, dia juga mengharapkan supaya kita membantu dia, gitu kan. Kemudian di saat itu kita nggak bisa bantu dia nih, bisa saja dia marah terhadap kita dan mengungkit-ungkit kebaikannya dia yang pernah dia berikan ke kita. Sekalipun mungkin kita tidak pernah meminta pertolongan dari dia gitu kan, bisa jadi seperti itu. Nah beda cerita lagi kalau misalnya kita pernah meminta tolong ke dia sehingga itu bisa dikatakan kayak ada balas budi begitulah ya. Nah tapi sebaiknya ketika kita melakukan sesuatu terhadap orang lain kita memang harus benar-benar tulus melakukannya, memberikan pertolongan tanpa ada embel-embel yang lainnya. Jadi tanpa ada dalam pikiran kita bahwa orang ini akan punya utang budi ya istilahnya gitu kan, utang budi terhadap saya. Kalau satu kali nanti saya bantu kamu Faber, jangan juga, lupa ya. Gitu. Ya lupakan saya ya kalau kamu sukses biasa gitu kan orang-orang. Betul ya itulah ya. Dan memang kita susah untuk membedakan ya yang mana yang tulus, yang mana yang bulus gitu ya. Nah, ini juga ada kejadian di dalam satu cerita Alkitab ya, di dalam Perjanjian Lama, di dalam 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 12 itu bercerita tentang Absalom. Anaknya Daud kan? Nah, di situ diceritakan bagaimana Absalom memiliki kebaikan yang jahat sebenarnya, di mana dia di situ dia berusaha untuk menarik simpati orang Israel, gitu ya. Dia berdiri setiap pagi di gerbang istana Raja Daud ayahnya, dia menyapa, dia mendengarkan setiap perkara orang-orang Israel, dia memerintah dengan adil, kemudian dia menyambut mereka dengan ramah, dengan uluran tangan yang dan ciuman seorang pangeran gitu ya. Di situ diceritakan bagaimana dia memberikan sesuatu hal yang baik untuk bisa menarik simpati dari orang-orang Israel. Ternyata di dalam tindakannya itu dia sedang melakukan kampanye terselubung lah istilahnya. Ada maksud dan tujuannya ya. Ada maksud dan tujuannya, di mana dia sedang berencana untuk mengkudeta kekuasaan ayahnya Daud kan. Nah sehingga hasilnya apa? Banyak orang Israel yang pada akhirnya berpihak kepada Absalom. Sehingga mereka juga baru tahu ternyata ini Absalom melakukan itu semua karena dia punya maksud tertentu. Waduh. Gitu. Nah, ternyata kebaikan yang dilakukan oleh Absalom itu adalah
kebaikan yang bulus, jahat ya. ya, yang bulus ya. Makanya memang ada di dunia ini ya penuh dengan dosa gitulah ya. Iya, betul. Kadang-kadang kebaikan dipakai untuk menjadi topeng untuk menutupi keburukan seseorang gitu. Ya memang sangat sulit bagi kita ya menilai apakah memang benar-benar orang ini tulus nggak sih Iya, berteman ya. dengan kita, tulus nggak sih bersahabat dengan kita gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa menilai seseorang itu ya tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berinteraksi dengan dia, ketika kita berelasi dengan dia, saya pikir ada hal-hal yang bisa kita nilai begitu dari kehidupannya dia. Kalaupun pada akhirnya ketika dia sudah melakukan setiap kebaikan kepada kita dan kemudian dia meminta kita untuk membalas kebaikannya itu, ya itu tanggung jawab dia sendiri begitu kan, karena itu adalah inisiatifnya dia untuk bisa memberikan bantuan kepada kita pada waktu kita sedang membutuhkannya gitu. Jadi meskipun ada orang-orang yang memiliki agenda tersembunyi atau keuntungan tersendiri ketika melakukan satu kebaikan, ya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu, gitu kan? Nah, sekarang kalau misalkan nih Kak, ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan nih kita udah melakukan tulus kepada orang lain nih, tapi orang menilai kalau kita nggak tulus, kita menilai kita sebaliknya kayak bulus gitu. Dicurigai ya. Kok kamu melakukan ini nggak ada apa, hayo kayak gitu kan biasanya. Memang ya betul. Kita serba salah ya, serba salah. Padahal niat kita baik, niat kita tulus untuk memberikan pertolongan kepada teman yang sedang membutuhkan, tapi tumben nih. Iya, ada apa nih ada tiba-tiba apa baik nih ya, gitu betul ya. Kita dicurigai gitu kan karena kayaknya ada maksud terselubung nih gitu kan. Tapi satu hal prinsip yang harus kita lakukan adalah teruslah berbuat baik. Sekalipun orang mencurigai kita sedang melakukan hal-hal yang bulus, tapi teruslah berbuat baik karena nanti pada akhirnya akan ada hasilnya kok. Orang bisa lihat, oh ternyata apa yang dia kerjakan selama ini, apa yang dia lakukan selama ini memang benar-benar dia lakukan karena memang ada ketulusan dari hatinya untuk melakukan itu gitu. Jadi jangan bosan-bosan, firman Tuhan juga jelas katakan kan, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Sekalipun mungkin orang lain menilai bahwa kita sedang melakukan sesuatu hal yang buruk dan atau bulus gitu, tetapi teruslah kita berbuat baik karena nanti pada ujungnya akan ada orang yang melihat bahwa hal-hal yang sedang kita kerjakan adalah bukan hal yang bulus, tetapi hal yang tulus gitu. Tulus, ya. Menarik juga ya pembahasan kita pada hari ini ya. Jadi teman-teman yang tadi ya, kalau misalkan kita harus terus berbuat baik gitu. Seperti firman Tuhan tadi katakan, terus berbuat baik, jangan sampai bosan berbuat baik. Oke, cukup sekian ya pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan jangan lupa subscribe dan komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di lain episode. Bye.